Persiraja melawan PSBS Biak. Wah, ini gila, pertandingan big match, pertandingan antara tim yang ada di pojokan dan di pojokan, ya kan? Tim timur dan tim barat. Ini pertandingan paling jauh semuka bumi kayaknya. Karena ujung ke ujung, ya kan? Dari Aceh ke Papua. Oke, nah jadi ini bakalan pertandingan yang cukup menegangkan, cukup seru dan cukup elit ya pertandingan ini, karena kedua tim ini sama-sama memiliki materi pemain yang berada di atas rata-rata. Materi pemain mereka banyak berlabelkan timnas. Materi pemain mereka adalah mantan-mantan pemain yang sudah malang melintang di Liga 1. Mantan pemain mereka juga adalah mantan-mantan yang sudah menjadi pemain naturalisasi. Baik itu kebanyakan di PSBS Biak sih yang banyak dinaturalisasi ya. Oke, kita bahas dulu dari PSBS Biak. Di PSBS Biak ini kalau aku bisa bilang skuad yang dimiliki oleh tim PSBS Biak ini sangat elit, mewah. Elit karena banyak pemain yang berkelas. Mewah juga karena pasti bayaran mereka bukan murah. Di satu sisi, selain kita berkaca daripada permainan mereka yang bagus, kita mesti apresiasi manajemen daripada PSBS Biak yang bisa mendatangkan pemain-pemain kelas wahid lah kalau aku bisa bilang. Bahkan untuk pemain yang mereka punya sekarang ini, PSBS Biak ini udah bisa layak aku rasa untuk bersaing di Liga 1. Oke, kita lihat dari posisi pemain asing. Pemain asing itu mereka memiliki namanya Alex Dos Santos. Alex Dos Santos ini jadi top skor ya untuk klub, bahkan untuk pesaing top skor di Liga 2 ya, bersaing dengan striker Semen Padang. Ditambah lagi mereka selain punya striker tajam, striker asing, PSBS Biak ini juga punya striker yang gak asing lagi di telinga seluruh supporter Indonesia, yaitu namanya adalah Beto Gonçalves. Kita udah tahu Beto gimana tajamnya, baik itu main di level klub maupun di level timnas. Di level timnas, lihat aja Asian Games kemarin itu bermain dengan Lili Pali, itu sangat ciamik. Di level klub, lihat aja dimanapun Beto Gonçalves itu main, pasti bakalan mencetak banyak gol, bakal menjadi top skor di klub-klubnya, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita tahu dia pernah main di Sriwijaya, pernah juga main di Persipura. Nah, itu kan dua tim besar yang punya sejarah di sepak bola Indonesia, dan dia menjadi pencetak gol terbanyak bagi klub-klubnya. Maka dari itu bisa kita bilang duet antara Alex Dos Santos dan Beto Gonçalves ini patut diwaspadai oleh bek-bek Persiraja Banda Aceh. Lengah sikit saja maka celaka dan petaka pun tiba kepada Persiraja Banda Aceh. Satu lagi, kita punya striker yang namanya Osas Saha Marvelous. Osas Saha Marvelous ini striker yang sudah dinaturalisasi sama seperti Beto Gonçalves yang statusnya sebagai pemain naturalisasi. Bedanya Beto Gonçalves, dia itu lebih banyak capsnya di di timnas Indonesia dan punya CV lebih mentereng ketimbang Osas di klub-klub Liga 1. Meskipun begitu, Osas ini mantan pemain Indonesia, maksudnya mantan pemain Liga 1 yang punya banyak gol juga, guys. Masih ingat ketika bermain di PSDS Deli Serdang, dia itu gacor banget sehingga direkrut oleh PSMS. Makanya waktu main di PSMS, dia sebagai top skor klub. Aku lihat ini Osas ini mirip kayak James Kokolomel. Kalau pecinta Liga Indonesia khususnya PSMS pasti tahu namanya James Kokolomel. Nah, itu mirip nih si kawan ini sama beliau, ya kan? Bayangkan mereka punya 3 striker maut yang bakal menyerang lini pertahanan kalian, guys. Ini makanya cukup waspada ini harus nih pemain-pemain Persiraja Banda Aceh. Kalau nggak selesai nih Persiraja Banda Aceh di tangan PSBS Biak. Kalau nggak salah ini mainnya nanti di kandang Persiraja Banda Aceh, tapi mainnya bukan di Banda Aceh, bukan di Stadion Harapan Bangsa, tetapi mainnya di Langsa, ya. Oke. Ditambah lagi PSBS Biak ini punya lagi Otavio Dutra ya untuk mengawal lini pertahanan. Tidak sendiri Otavio Dutra, di situ ada juga Fabiano Beltrame. Kita udah sama-sama tahu ya,
Otavia Dutra ini mantan pemain Persebaya juga. Ini mantan pemain yang sudah malang melintang di Liga 1 dan punya pengalaman. Bahkan dia sudah dinaturalisasi dan bahkan dia juga sudah pernah main di timnas. Otavio Dutra ini bakalan menjadi menjadi benteng terakhir di PSBS. Pasti akan memberikan kenyamanan di lini pertahanan PSBS sehingga membuat striker dan gelandang-gelandang serang daripada PSBS nyaman untuk bermain. Beltram, kita tahu Beltram ini adalah pemain yang mantan pemain Madura United, udah naturalisasi juga. Makanya bisa aku bilang ini klub PSBS ini sebenarnya udah layak main di Liga 1 untuk bersaing, guys. Meskipun statusnya Liga 2 gitu. Belum lagi kita lihat nanti di situ ada Victor Mofu ya. Wah, ini baru ada situ ada Ruben Sanadi. Nah, Ruben Sanadi kita tahu juga kualitas crossing yang ia miliki ya. Betul-betul sangat-sangat berbahaya. Nah, dari segi pemain yang mungkin aku nggak usah sebut satu-satu lagi, ini mencerminkan bahwasanya PSBS Bia ini sebagai kandidat untuk juara Liga 1. Nah, pertanyaannya, apakah mereka berhasil mencuri poin atau atau menang nanti ketika berhelat ke kandangnya Persiraja Banda Aceh di Langsa? Nah, itu yang patut kita simak. Kalau dari melihat statistik ya yang mereka punya selama main di babak playoff maupun grup maupun babak yang 12 besar, aku rasa PSBS Biak layak diperhitungkan, pasti akan mencetak gol. Aku lihat masalahnya itu antara menang atau kalah atau serinya itu kita belum tahu pasti. Tapi kalau aku prediksi ini bakal pertandingan seru, mungkin bisa mendapatkan poin. Seri kalau aku lihat. Kalau menang sulit ya, karena Persiraja Banda Aceh main di kandang. Kita tahu tidak semua klub itu bisa menang di Persiraja Banda Aceh. Bahkan untuk seri aja sulit. Makanya menang itu kayak hal yang impossible sih aku lihat bagi PSBS Biak. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Bola itu bulat, bisa aja terjadi, apapun bisa terjadi, ya kan? Siapa tahu nanti kena kartu merah pemain Persiraja, terakhir kan permainan tidak seimbang, terakhir menang besar itu PSBS Biak, ataupun menanglah PSBS Biak seperti itu. Tapi ini Persiraja bukan tim yang lain, tim yang sangat kuat bermain di kandang, apalagi dihadiri oleh ribuan penonton, ribuan Schoolmania, ribuan supporter setianya. Yang mana aku lihat, aku dengar info mereka itu udah berangkat ya dari kemarin itu berangkat ke Langsa ya, naik bus beberapa Schoolmania ya, sehingga nanti bisa hadir di stadion dan memberikan dukungannya. Untuk Persiraja Banda Aceh sendiri ini nggak bisa kita bilang tim yang biasa-biasa aja, bukan ya. Ini adalah tim yang sudah berpengalaman, sudah memiliki caps sebagai juara di era perserikatan juga ya. Ditambah lagi pemain yang mereka miliki itu juga bombastis ya. Pemain-pemaman Andik Firmansyah ya, Ferdinand Sinaga, itu adalah pemain-pemain Liga 1 yang sudah mentereng ya. Apalagi mantan kapten U19 yang sempat dirumorkan masuk main di klub Filipina ya. Itu pokoknya adalah pemain-pemain yang nggak usah kita tanya lagi bagaimana kualitasnya, seperti itu guys. Bahkan kalau misalnya kita lihat Persiraja Banda Aceh ini tanpa pemain asing pun mereka itu sanggup untuk bersaing. Bahkan mereka itu banyak mendapatkan poin dibandingkan bermain dengan pemain asing dan tanpa pemain asing. Persiraja Banda Aceh itu bahkan bisa banyak dapat lebih poin itu tanpa pemain asing guys. Itulah bedanya Persiraja Banda Aceh memanfaatkan pemain lokal yang cukup berpotensi. Dan bisa kita lihat ya, hasilnya mereka itu berhasil main ke babak semifinal. Sedikit lagi peluang mereka akan lolos ke babak final. Tinggal langkah mereka melawan Persiraja lawan PSBS Bia ini, apakah mereka itu berhasil menang nanti di Langsa atau tidak. Kalau yang aku sangat soroti adalah dengan hadirnya David Lali ini. David Lali pemain Persiraja Banda Aceh yang sangat memberikan perbedaan. Dialah sebagai pembeda kalau aku ngelihat David Lali ini. Ya, Nur Hidayat sebagaimana kita ketahui sering menjadi lini pertahanan kita barengan dengan Jikri Ferdiansyah juga kadang ya. Jikri Ferdiansyah ini pemain muda yang sangat potensial aku lihat ya. Dia pernah juga mendapatkan pemain man of the match, bisa juga mendapatkan pemain yang muda bertalenta ya. Yang aku sangat soroti di sini adalah M Tore. M Tore ini adalah striker asing Persiraja Banda Aceh yang mana kualitasnya ini aku lihat belum layak untuk di Persiraja Banda Aceh.
Meskipun aku supporter PSMS, tapi aku sangat memperhatikan juga Persiraja Banda Aceh, khususnya di striker mereka. Sebelumnya kan mereka punya striker juga pemain asing tapi cedera, yang mana main di Liga 2 Thailand sekarang dengan mencetak 2 gol. Tapi karena cedera kita manajemen nggak sabar, terakhir beli M Toure. Ternyata M Toure tidak seperti yang kita inginkan, guys. Kita harap semoga Yasvani tidak kartu merah lagi. Ya, banyak pemain Persiraja ini langgarin kartu merah. Semoga permainan kali ini mereka lebih disiplin, karena kalau misalnya nanti kena kartu merah sangat disayangkan ya kan, karena ini yang kita lawan bukan tim kaleng-kaleng, ini adalah penguasa Liga 2 di sebelah timur, guys. Makanya ayo Persiraja, kita sama tim Sumatera, ayo semangat lagi, semoga bisa menang melawan PSBSBA. Kan, jangan sampai seri. Apalagi kalah jangan, karena kalau kalah atau seri itu bakal lebih berat lagi perjuangan nanti skuad daripada Persiraja untuk berhelat ke Biak, guys. Baru di sini aku soroti juga Islam Karimov ya, meskipun dia baru mencetak gol yang sangat cantik ya melalui free kick ya ketika melawan apa itu lupa gue, PSM Yogyakarta kalau nggak salah ya, itu kan gol cantik. Nah, kita berharap juga Islam Karimov ini memberikan kontribusi yang cukup nyata ya, kontribusi yang mengalirkan bola-bola yang terupas-terupas yang menjanjikan, crossing-crossing yang empuk bagi striker-striker Persiraja Banda Aceh. Itu yang kita harapkan dari hadirnya si Islam Karimov. Tapi ya itu semua ini tergantung bukan hanya satu pemain saja, tetapi bergantung kepada kolektivitas tim, kekompakan tim dan seluruh pemain, dan begitu juga ramuan racikan daripada pelatih. Yang jelas kalau aku lihat dari Persiraja Banda Aceh, kalau menang pasti mereka akan mendapatkan gucuran bantuan atau mungkin bonus-bonus yang berlimpah daripada presiden mereka, De Agam. Apalagi De Agam ini udah lolos ke DPR RI ya untuk yang kedua kalinya. Kemarin juga lolos ketika Persiraja Banda Aceh lolos ke Liga 1. Apakah ini sebagai bukti juga ketika lolos De Agam ke DPR, maka ini juga akan meloloskan Persiraja Banda Aceh ke Liga 1. Nah, apapun itu tetap kita dukung persepak bola Indonesia. Persiraja semoga bisa menang, karena kita sesama tim Sumatera pengennya ada tim Sumatera yang masuk di Liga 1. PSBS Biak juga semoga menampilkan penampilan yang terbaik. Kita juga pengen yang masuk Liga 1 itu ada dari tim Papua adapun ada dari tim Sumatera. Jadi kalau bisa dua-dua ini bisa lolos. Oke, thank you udah nonton. Semoga Indonesia sehat selalu, murah rezeki dan permudah Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mana jafi marikum amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.